Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kalau kemarin kita melihat kasih yang bergumul di Taman Getsemani, hari ini kita akan bersama-sama melihat kasih yang disalah mengerti dan ditolak. Yesus datang membawa kebenaran, tetapi bagaimana respon dari dunia? Dunia menanggapinya dengan kebingungan, kecurigaan, dan pada akhirnya penolakan. Kasih yang tuntas bukan hanya bergumul. Kasih itu juga tetap berjalan ketika tidak dipahami. Karena itu mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Selanjutnya, mari kita perhatikan Yohanes 18 ayat 37 dan 38. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lalu mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun kepadanya." Bayangkan seorang dokter yang datang ke desa, membawa obat untuk menyembuhkan sebuah wabah penyakit yang mematikan. Kemudian dokter ini menjelaskan dengan sabar, menunjukkan bukti-bukti, dan dokter ini menawarkan sebuah pertolongan. Tetapi bagaimana respon penduduk desa ini? Respon mereka curiga. Mereka berkata, apa motifnya ya? Jangan-jangan dia menginginkan sesuatu. Sebagian menuduh dia ingin mengambil keuntungan. Sebagian lagi menolaknya mentah-mentah. Padahal dokter ini datang untuk menyelamatkan. Saudara, begitulah Tuhan Yesus. Ia datang membawa kebenaran dan hidup. Namun, disambut dengan pertanyaan sinis. Apakah kebenaran itu? Kasih terbesar dalam sejarah justru tidak dikenali oleh dunia yang paling membutuhkannya. Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus akan dihina dan dihindari orang. Dan bagi kita pun, Yesus tidak masuk hitungan. Frasa ini sebuah frasa yang mungkin menyakitkan. Tidak masuk hitungan. Artinya apa? Artinya tidak dianggap, tidak penting, diabaikan, tidak layak untuk diingat, diperhatikan, diperhitungkan. Di hadapan Pilatus, Yesus berdiri sebagai terdakwa. Padahal siapa Yesus? Yesus adalah hakim yang sejati. Pilatus bertanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab dengan tenang, "Untuk itulah aku lahir, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Saudara, Yesus tidak membela diri dengan kemarahan. Ia tidak mencoba memanipulasi situasi. Ia tetap berbicara tentang kebenaran. Bahkan ketika kebenaran itu membuat dirinya dihukum. Pilatus menjawab dengan kalimat yang ironis, "Apakah kebenaran itu?" Saudara, dunia sering bertanya seperti itu. Bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menghindari komitmen. Pilatus sendiri berkata, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun darinya." Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi Pilatus tetap menyerahkannya untuk disalib. Kenapa? Karena tekanan dari orang banyak. Tekanan dari orang banyak itu lebih kuat daripada keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Saudara, kasih Yesus tetap berjalan.
meski difitnah, meski ditolak, meski dikhianati oleh orang-orang yang pernah berseru, "Hosana, Hosana." Kasih dari Tuhan Yesus itu tuntas, tidak berhenti ketika tidak dihargai. Saudara, mungkin kita pernah mengalami sedikit dari apa yang Yesus alami. Dituduh, padahal kita tidak bersalah. Disalah mengerti setelah kita mungkin berbuat baik. Ditolak ketika kita berniat dengan tulus. Rasa sakit karena disalah mengerti sering lebih berat daripada luka fisik. Namun lihatlah Tuhan Yesus. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia tidak menarik kembali kasih-Nya. Ia tidak berkata, "Kalau begitu aku stop, aku berhenti, aku tidak melanjutkan." Kasih yang dewasa tetap setia, meski tidak dipahami. Dan mungkin hari ini Tuhan juga sedang bertanya kepada setiap kita. Apakah kita hanya mengasihi ketika kita dihargai? Ataukah kita mau mengasihi seperti Kristus yang tetap berjalan meskipun ditolak? Yesus tahu bahwa di balik penolakan ada rencana keselamatan. Ia tahu bahwa di balik pengadilan palsu akan ada kemenangan salib. Saudara, kasih Tuhan Yesus tidak tergantung kepada respon dari setiap kita manusia. Saudara terkasih, Yesus tidak hanya mati karena kebencian manusia. Ia mati meski kebencian itu ada. Kasih yang tuntas adalah kasih yang tetap setia meski disalah mengerti. Jika hari ini saudara sedang merasa tidak dipahami, ingatlah, Juru Selamatmu pernah berdiri di tempat itu. Dan ia tetap memilih mengasihi sampai akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih yang kami boleh rasakan, yang kami boleh terima. Walaupun kami masih berdosa, tetapi Engkau mau menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah dengan kasih yang kami sudah terima ini, memampukan kami, menolong kami untuk mengasihi yang lain. Walaupun kami ditolak, disalah mengerti, kami boleh tetap mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mereka baik, tetapi karena Engkau baik dan sudah mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengasihi yang lain sampai akhir. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.